Nih indahnya. Nah, ini ya kemarin ya, kacau ini orangnya. Sudah om ganteng, sudah pakai baju orange. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman sekalian di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menonton ya satu video atau berita tentang Ustadz Fahri atau yang disebut dengan Ketua FPI Parepare. Yang beberapa waktu yang lalu teman sekalian kita melihat bagaimana kemudian dia membuat provokatif ya. Dia provokasi umat Islam yang ada di Parepare ya ketika dia ceramah untuk kita demo saja, kita perang saja begitu ya. Kita jadikan Parepare ini seperti Poso. Wow. Begitu gampangnya ya teman-teman sekalian. Saya tidak tahu kitab suci apa yang dipelajari orang ini ya. Sampai-sampai tidak merasa sayang pada manusia yang harus bertumpahan darah karena membela agama nanti, karena membela Tuhannya dan lain sebagainya begitu ya. Karena kita melihat sendiri bagaimana peristiwa di Poso itu sangat-sangat mengerikan. Dan saya secara pribadi, saya tidak ingin itu terjadi gitu. Kalau terjadi mungkin di tahun 3000 lah. Di saat saya sudah tidak ada ya begitu ya. Atau setelah Tuhan Yesus datang jemput kita, bawa kita ke surga, barulah terjadi itu ya, yang disebut nanti masa tribulation atau masa kesukaran besar. Nah teman-teman sekalian, ternyata setelah udah viral begitu, dan begitu banyak yang viralkan, akhirnya apa? Dia memakai baju loren. Dan tentu saja dia dilepas daripada jabatannya sebagai aparatur sipil negara. Nah teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Mari kita simak berikut ini. Ini indahnya. Nah, ini ya kemarin ya, kacau ini orangnya. Sudah om ganteng, sudah pakai baju orange. Kenapa dia melakukan itu ya? Itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya ya? Bayangin aja. Kalau saat terjadi konflik seperti yang kemarin di sana, apa nggak banyak manusia yang akan meninggal? Ya kan? Hanya gara-gara manusia ini, manusia tidak laku ini. Iya kan? Nah, coba kita akan baca komen-komen netizennya. Komen-komen netizen yang pedas-pedas nih. Ya, dikatakan di sini mana ini? Mana. Gak usah geser kurasa ini. Oke. Dan dikit. Nah, Permadi aktivis ya. Masih ingat ASN Parepare yang mau perang lawan sekolah Kristen? Nah, sudah pakai baju orange, bisa curhat diketikin petugas. Di foto masih pakai peci kesayangan. Oh iya juga ya. Sayang hijabnya nggak dipakai ya bang. Selamat makan nasi penjara. Nah, ini komen orang-orang nih. Nah ini Yosua Weriditi nih. Nah itu baru betul katanya. Om Cua. Nah itu baru betul Om Cua. Nah masih ada cerca harapan negeri ini harus tetap diperjuangkan walau kecil harapannya. Artinya ternyata ditangkap juga gitu. Itu bagus tuh. Ade Fabiola, temeninlah sama si Ratu Entok biar makin betah ya. Kemarin yang dia hina-hina itu ya soal rambut gondrong itu ya. Dia bisa itu kayaknya itu temani itu. Dikit lagi. Nitip ke Bapak Hakim. Orang intoleran dan radikal begini nggak boleh kapok kalau tidak kena hukuman maksimal bukan minimal. Buat kasus ini jadi turning point bikin shock terapi. Nah ini boleh juga nih bagus nih. Evi Ayu ya. Bang Permadi, coba di up bang Mbak Entoknya bang, biar nggak sembarangan juga menghina Tuhan agama minoritas. BTW puji syukur ya sudah pakai baju Oyan. Ya tunggu nih Mbak Entok ini. Selamat bertugas tempat kerja yang baru ya.
Ini ngomong-ngomong ASN-nya di ini apa enggak ya? Dicabut apa enggak ya? Kurang tahu. Saya baca lagi. Bravo, kemanusiaan di atas segalanya, Senutasara. Ya kira-kira seperti itulah ya kejadiannya yang sekarang sudah pakai baju orange ini. Oke, ya teman-teman sekalian, ini kita tepuk tangan dulu ya. Kenapa? Karena ini suatu hal yang sangat baik. Ya, kita melihat tadi komentar-komentar ya, ada Permandi Arya juga atau yang dikenal dengan Abu Janda. Dan komentar-komentar yang lain ya, netizen lain yang berkata bahwa ini sangat bagus sekali. Artinya bahwa teman-teman sekalian, kita di Indonesia harus menegakkan yang namanya kebinekaan tunggal ika dan menegakkan ya hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu tentang undang-undang ITE, tentang undang-undang penistaan gitu ya, tentang undang-undang lain dan segala macam yang mencoba memecah belah, apalagi ini udah terang-terangan ya, memprovokatif dan juga mengajak untuk berperang agama, yaitu untuk membantai orang-orang Kristen pastinya, karena saking bencinya mereka. Dan sebenarnya ini teman-teman sekalian ya, saya mau katakan buat kita semua bahwa ini bukan semua umat Islam. Contohnya saja tadi seperti Pak Abu Janda, ini sangat-sangat membela hak-hak daripada minoritas. Ya, bukan hanya Kristen tapi semua agama lain dibela oleh beliau. Jadi apalagi ya beberapa teman-teman kita yang tokoh, misalnya Ade Armando, Denny Siregar, mereka ini beragama Islam, tapi mereka belajar kitab suci yang benar, tidak seperti yang dipelajari oleh ketua FPI ini. Yang ada di pikirannya haus darah, mau membantai orang Kristen, ya kan, mau nutup sekolah Gamaliel Pare-Pare. Yang ada di otaknya adalah menghambat kekristenan yang ada. Padahal teman sekalian, sama-sama kita diberikan hak di Republik Indonesia ini. Siapapun punya hak. Ya, bebas untuk beribadah, bebas mendirikan tempat ibadahnya dengan cara apa? Memenuhi syarat-syarat ya, izin atau IMB, begitu ya. Lalu teman-teman sekalian, mungkin ada teman-teman yang belum tahu videonya seperti apa. Mari kita melihat gayanya terlebih dahulu ya. Kita lihat lagi gayanya ketika dia provokatif. Tentukan saja kapan dan di mana perannya. Saya sendiri akan pimpin perannya. Kita lihat siapa menang. Ya, kita jadikan pohon ini Pare-Pare. Ngeri. Apa? Kapan dan di mana perannya. Oke, teman-teman, itulah video beberapa waktu yang lalu dan pada akhirnya dia ditangkap ya. Nah, teman-teman sekalian, satu lagi yang harus kita kawal bersama-sama, dan silakan ya teman-teman juga tetap suarakan ya, yaitu Ibu ASN yang ada di Bekasi yang membubarkan ibadah ya kurang lebih 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, yang katanya ini tidak ada izin begitu ya. Lalu sudah sudah dilaporkan oleh PBB Pemuda Batak Bersatu, tapi sampai hari ini juga belum ada kabar. Bahkan isu terakhir kita melihat ya ada pembelaannya ya, bahkan dibela haknya. Itu ada PJ Bupati ya, ada video waktu itu berkata bahwa tidak ada intoleran di Kota Bekasi. Tapi padahal ya udah jelas-jelas ya kan. Udah jelas-jelas ada intoleran, tapi dibilang tidak ada intoleran. Tapi kita kawal bersama, terus kita suarakan supaya memang dipecat dan bila perlu memang diberikan hukuman seberat-beratnya supaya memang menjadi efek jerah. Jangan biarkan yang mereka ini, oknum-oknum seperti ini, lalu merusak. Bayangkan saja seperti Ustadz Fahri ini, hanya satu pribadi saja, mulutnya yang busuk itu bisa tertumpah darah banyak orang di Pare-Pare. Ya, jika terprovokasi olehnya. Oleh karena itu teman sekalian, tetap mengedepankan ajaran Kristus bahwa kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, dan kita serahkan juga tunduk pada otoritas hukum, otoritas kepemimpinan yang ada di Republik Indonesia. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.